Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema kita kali ini adalah Gereja Ramah Anak. Sahabat Suluh Kristiani, salah satu sifat dasar dari gereja adalah hospitalitas, yang biasa diartikan sebagai keramah tamahan, di mana setiap orang yang masuk ke dalam gereja atau bahkan yang sudah ada di dalam gereja menjadi bagian dari gereja akan senantiasa disambut, diperlakukan, diterima dengan ramah dan hangat. Gereja ramah anak menjadi salah satu wujud hospitalitas gereja terhadap anak-anak yang merupakan bagian dari gereja. Salah satu ayat yang biasanya digunakan untuk mendasari hospitalitas terhadap anak adalah Matius 19 ayat yang ke-14. Yang demikian bunyinya, "Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Perkataan Yesus ini digunakan oleh gereja untuk benar-benar berusaha dengan penuh keramah tamahan menyambut anak-anak. Salah satu hal yang dilakukan oleh gereja yaitu dengan mengadakan pelayanan sekolah minggu. Harapannya dengan adanya sekolah minggu, anak-anak bisa diperhatikan lebih banyak lagi, mendapatkan pendampingan secara khusus untuk proses pertumbuhan dan perkembangan iman percayanya. Namun kaitannya dengan gereja ramah anak, cukupkah dengan memberikan layanan sekolah minggu, kemudian gereja tersebut bisa disebut sebagai gereja ramah anak? Ada 7 kriteria atau indikator yang bisa membuat gereja disebut sebagai gereja ramah anak. Yang pertama, gereja memiliki kebijakan perlindungan anak di dalam gereja ataupun sinode. Salah satu gereja yang sudah menempatkan kebijakan perlindungan anak yaitu Gereja Bala Keselamatan. Yang kedua, adanya data anak yang jelas dan benar berdasarkan nama, usia, jenis kelamin yang terekam jelas di dalam database gereja. Indikator yang ketiga adalah adanya anggaran khusus bagi kegiatan atau bidang anak sebesar minimal 20% dari anggaran gereja seluruhnya. Yang keempat, adanya forum anak di gereja yang nantinya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Misalkan jika gereja akan mengadakan sebuah kegiatan Natal misalnya, anak dilibatkan untuk memutuskan jenis kegiatan, jenis acaranya, bentuk acaranya seperti apa, jenis makanan yang akan disajikan sebagai konsumsinya apa saja. Jadi anak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan di dalam gereja. Yang kelima, adanya pengasuhan anak secara holistik oleh gereja, di mana gereja melakukan pengasuhan yang menyeluruh, tidak saja secara jasmani tapi juga rohani, kejiwaan, spiritual, seluruhnya, bahkan sampai dengan layanan konseling pastoral misalkan. Yang keenam, adanya sistem perlindungan anak berbasis gereja dan juga sumber daya yang berkapasitas untuk mendampingi anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum. Misalnya, ada anak yang terlibat dalam peristiwa KDRT, lalu anak dilibatkan dalam proses hukumnya, maka gereja menyediakan pendamping bagi anak tersebut. Demikian juga pelecehan seksual. Gereja benar-benar hadir untuk mendampingi anak-anak yang berproses hukum. Kemudian yang ketujuh, tersedianya kelompok belajar atau pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan sekolah minggu.
Sudah banyak juga gereja yang membuat PAUD begitu di dalam lingkungan gerejanya, ya ini kemudian memungkinkan adanya integrasi antara PAUD dan juga sekolah minggu. Sampai di sini kita bisa mencermati bersama. Paling tidak kita bisa melihat ke dalam gereja kita masing-masing. Sejauh manakah gereja kita dalam perjalanan mengarah kepada gereja ramah anak? Apakah gereja kita sudah menjadi gereja yang benar-benar ramah anak sempurna? Atau mungkin gereja kita baru setengah langkah dalam setengah perjalanan? Atau mungkin ada yang merasa, wah gereja saya sama sekali belum termasuk dalam 7 indikator itu. Atau malah mungkin baru mau memulai. Semoga 7 indikator tadi tidak memberatkan tetapi justru menjadi penyemangat, menjadi pedoman bagaimana gereja bisa mengupayakan supaya ke depannya gereja benar-benar hadir secara sungguh bagi anak-anak, menjadi gereja yang ramah pada anak. Namun jika 7 kriteria tadi dirasa masih berat untuk dilaksanakan, tidak mengapa, tidak perlu berkecil hati. Kita bisa memulai dari hal-hal ataupun langkah kecil untuk bisa mengawali proses kita masuk pada gereja ramah anak. Kita mungkin bisa memulai dengan mengubah cara pandang gereja kepada anak-anak. Mungkin awalnya gereja melihat anak-anak sebagai sumber keributan begitu ya. Kalau dalam kebaktian umum, wah kalau ada anak-anak itu kebaktian jadi tidak kusyuk, rame, heboh begitu. Menangis sana, lari sini yang kemudian mengganggu para kaum dewasa untuk mengikuti peribadatan dengan kusyuk sehingga berpikir, wah anak-anak harus dibuatkan ruang sendiri dalam sekolah minggu. Nah mungkin ini perlu diubah cara pandangnya. Tidak lagi melihat anak sebagai sumber masalah, sumber keributan, tetapi melihat anak sebagai bagian dari gereja yang juga memberi warna bagi gereja. Sehingga gereja perlu untuk menerima, merangkul, bahkan memperbaiki pola asuh, pola didik anak-anak. Yang kedua mungkin bisa juga dengan cara para pengkhotbah di atas mimbar bisa mengubah sapaannya. Jika selama ini hanya menyapa Bapak Ibu Saudara, bisa ditambahkan Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah langkah awal, langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai wujud penerimaan terhadap anak-anak. Cara yang lain lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan hospitalitas melalui sarana prasarana. Apa itu? Misalkan fasilitas yang ada di gereja kemudian diubah menjadi fasilitas yang ramah kepada anak. Misalkan kursi, disediakan kursi yang khusus untuk anak-anak di mana mungkin kaki mereka tidak harus menggantung begitu ya ketika duduk di kursi gereja, atau toilet juga dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa nyaman juga ketika harus ke toilet, atau wastafel gitu biasanya dipasang tinggi ukuran orang dewasa, mungkin bisa disediakan yang lebih rendah untuk anak-anak dan seterusnya. Hal lain lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak. Ini bisa menjadi awal di mana gereja nantinya akan menyediakan layanan konseling pastoral. Jadi layanan kepada anak-anak juga mencakup kehidupan pribadi mereka secara mendalam. Mungkin selama ini banyak gereja yang belum melihat sampai sejauh ini, karena mungkin menganggap anak-anak itu kan belum punya masalah, anak-anak itu kan belum bisa cerita. Padahal sebenarnya anak-anak itu justru seringkali mudah bercerita ketika ia bertemu dengan orang yang membuatnya nyaman. Banyak juga guru sekolah minggu yang kemudian mendengarkan cerita anak-anak sekolah minggu, baik tentang kondisinya di rumah, baik kondisinya di sekolah. Itu bisa menjadi pintu bagi gereja dalam memberikan layanan yang lebih holistik kepada anak-anak. Yang terakhir, kita bisa lebih sering melibatkan anak-anak dalam memilih atau memutuskan sesuatu, apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi mereka.
Dengan demikian mereka benar-benar bisa merasa diterima dan didengar oleh gereja. Demikian ulasan singkat mengenai gereja ramah anak. Tentu ada banyak hal lain yang perlu kita ketahui lebih lanjut lagi mengenai gereja ramah anak. Paling tidak dengan ulasan kali ini, semoga itu bisa menjadi penyemangat bagi gereja, supaya lebih intens lagi mempersiapkan diri, mengarahkan diri menjadi gereja yang ramah anak dengan harapan anak-anak bisa mendapatkan pelayanan dan juga penerimaan yang lebih holistik, yang sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan iman percaya maupun kepribadian karakter mereka. Tuhan memberkati.